Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Malam, pemirsa. Saya akan langsung ke Mas Nirwono. Mas Nirwono, kalau kita mengutip kata-kata dari Mas Pram, begitu ya, salah satu yang akan dilakukan ini adalah normalisasi sungai. Sudah ada 3 titik yang kemudian ini sempat dimention kemarin. Betul. Tapi kalau itu toh dilakukan, akankah efektif untuk mengurangi banjir Jakarta dan sekitarnya, begitu ya? Dan kalau tidak, ini dampak yang setidaknya bisa dimitigasi ini apa saja? Ya betul, kalau dari konteks seperti itu ada 3 langkah menurut saya yang harus dilakukan. Yang pertama tentu dari 33 km Sungai Ciliwung kan sudah 17 kilo, berarti masih ada PR 16 km yang kemarin tertunda. Nah, kalau memang mau diteruskan normalisasi, kita berharap 16 km bisa tuntas tahun ini juga. Tentu diikuti kalau lihat dari kondisi di lapangan akan ada relokasi pemukiman yang berada di sepanjang Kali Ciliwung ke Rusunawa. Itu PR yang pertama. PR yang kedua, sebenarnya kan untuk sistem Kali Ciliwung sudah ada Bendungan Ciawi, Sukamahi, dan sodetan ke Kanal Banjir Timur ya. Nah, tapi tadi benar. Kalau ini masih dirasakan kurang, tadi Mbak Lisa sudah kasih contoh bagaimana di Pinang Timur tadi ya, ada situ dan nemu waduk. Ini menurut saya menarik kalau ini dikajikan ulang untuk di Ciliwung ya. Apakah bendungan sodekatan tadi masih cukup atau tidak? Apakah kita perlu ya menambah situ dan nemu waduk baru misalnya? Ini kan bisa dihitung sebenarnya nanti ya. Bisa jadi itu nanti ada yang di wilayah Jakarta, ada yang di wilayah Depok, ada yang wilayah di Bogor misalnya. Karena secara teknis kan Sungai Ciliwung mengalir dari hulu ke hilir. Nah, penempatan itu penting, tidak sekedar istilahnya menempatkan lokasi, apalagi di sepanjang itu misalnya ada lokasi lahan milik pemerintah, milik warga atau masyarakat yang bisa dibeli oleh pemerintah daerah setempat tentunya. Kalau di Depok tentu pemerintah kota Depok, kalau di Bogor pemerintah kota Bogor, kalau Jakarta pemerintah kota Jakarta. Untuk apa? Sama-sama menyediakan daerah tangkapan air tadi. Nah, PR ini tentu tidak bisa dalam jangka waktu singkat ya? Singkat gitu ya. Tapi kita harus tadi, kalau 1 tahun kita fokus 1 sungai, ya gotong royong semuanya keroyokan di situ, kita akan melihat efektivitasnya nanti. Kalau ini berhasil, kita akan membuat contoh 1 keberhasilan yang bisa lebih mudah untuk diduplikasi di 12 sungai yang ada di Jakarta. Itu jadi lebih mudah ya, daripada kita banyak tapi nggak selesai, lebih baik 1 tapi tuntas, akan memudahkan pergerakan ke 12 sungai berikutnya. Kalau itu berhasil, 1 tahun 1 sungai, berarti minimal dari 13 sungai, 5 sungai kita bisa tuntaskan untuk 5 tahun ke depan. Oke, Bang Gilbert mungkin tanggapannya seperti apa? Saya kira apa yang disampaikan oleh Mbak Elisa sama Mas Nirwono tadi itu saya sangat setuju. Karena memang kalau kita lihat, tidak mungkin lagi kita mengatasi ini lokal di Jakarta karena lahan sangat sedikit untuk resapan. Jadi kita mungkin mengurangi debit air yang masuk. Apakah yang tadi itu dengan membuat situ atau embung yang baru di sepanjang jalur sungai dari Bogor. Sebelum masuk Jakarta, alirkan dulu, beli lahan-lahan di situ kita bangun. Yang kedua, untuk membangun waduk ini saya juga agak khawatir kalau pemerintah pusat kemudian melakukan efisiensi sekarang. Tentu ini menjadi masalah politik yang cukup berat kalau kemudian tidak ada dana untuk membangun situ atau embung yang baru atau waduk yang baru di puncak maupun sepanjang jalur Ciliwung, kan asalnya Katolampa ini, sampai sebelum airnya sampai ke Jakarta kita kurangi debitnya begitu. Karena kalau menyerahkan ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pemprov DKI atau tanggung jawabnya Pemda Depok misalnya, mereka tidak akan mau. Karena apa? Itu bukan persoalan mereka. Mereka juga terikat dengan janji politiknya kepada masyarakat. Sehingga ini memang kalau udah antar provinsi, antar daerah, harus pemerintah pusat yang terlibat. Dan ini masalah efisiensi anggaran ini menjadi sesuatu isu yang cukup penting ini. Saya kira persoalan ini harus bersama-sama duduk dan kemudian mempercepat aglomerasi ini. Kalau enggak, masalah ini tidak akan selesai sampai kapanpun. Baik, tapi Mas Pram sendiri mungkin melalui Bang Gilbert ya, ini menanggapi adanya respon dari masyarakat yang mengatakan ini 2020 aja dengan sumur resapan dan juga berbagai hal yang dilakukan ini tidak menjadi solusi begitu untuk Jakarta. Ini seperti apa? Sementara kalau dari Mas Pram sendiri kan nampaknya ingin melanjutkan apa yang sudah dilakukan atau menjadi diantisipasi oleh gubernur sebelumnya begitu ya. Tadi saya katakan sumur resapan hanya salah satu solusi, bahwa kemudian dilanjutkan tentu kita tidak ingin ganti gubernur semua program proyek terputus. Kita harus melanjutkan itu bahwa kemudian pembangunan itu berkelanjutan, bahwa kemudian ada ide-ide baru untuk kemudian memperbaiki aliran sungai yang 16 km masih normalisasi tertunda, kemudian membangun situ atau embung yang baru sepanjang Ciliwung, kemudian memperbaiki saluran yang lain. Saya kira itu akan dikerjakan. Jadi tidak ada yang spesifik sebenarnya atau yang menghambat dengan statementnya Mas Pram dalam hal ini. Oke, Mbak Elisa, mungkin rekomendasi ya setidaknya yang mungkin bisa dilakukan untuk menyempurnakan apa yang sudah difokuskan oleh Mas Pram saat ini dan juga jajaran di Jakarta lainnya.
Ya, misalnya pun Pak Pram mau melanjutkan normalisasi dan memang sepertinya akan dilanjutkan, sebaiknya juga berhati-hati juga gitu. Jadi salah satu wilayah yang terkena kemarin banjir 3 Maret itu adalah RW 7 Kelurahan Rawajati. Padahal di daerah situ baru saja selesai normalisasi di Januari 2025 dan dia banjir lagi gitu, setinggi 2,5 meter sampai 2,6 meter. Kenapa? Karena airnya itu juga ada hujan lokal, dia nggak bisa dipindahkan ke sungai gitu karena terhalang tanggul, sementara sungainya penuh. Nah ini juga satu catatan juga karena nggak cuma RW itu aja. Kayak Kebon Pala tadi yang di itu juga dia sama punya kecenderungan geografis yang sama dengan Rawajati ini. Dia turun ke bawah, kalau misalnya dikasih tanggul airnya mau kemana gitu loh. Karena air dari Jalan Matraman segala macam akan lari ke Kebon Pala juga gitu kalau ada hujan lokal. Jadi itu juga harus hati-hati dan itu perlu didesain ulang seperti apa sih normalisasi yang lebih adaptif dan juga merespon kondisi geografis di tempat itu gitu. Jangan cuma asal bangun tembok aja gitu ya. Mungkin lebih hati-hati. Mungkin saya ingin juga Mbak Elisa untuk menyoroti ya setidaknya. Tadi kita sudah berbicara mengenai bagaimana cara-cara pemerintah, tetapi dari masyarakatnya ini menurut pandangan Anda, apakah juga memiliki kesadaran tinggi untuk setidaknya ya sesimpel buang sampah? Mereka masih suka buang sampah di sungai dan lain sebagainya. Ini masih sering ditemui dan juga menjadi kendala utama tidak sih? Sampah ya tapi kayaknya sebelum lari ke sampah ada satu yang kewajiban yang penting, yaitu di setiap lembar IMB itu ada kewajiban membangun sumur resapan. Nah itu dengan harapan sebetulnya setiap rumah itu tidak ada limpasan ke riol atau ke saluran kota supaya tidak membebani sungai dan kali. Nah itu hampir kayaknya sangat sedikit yang melakukan, bahkan yang gedung-gedungnya di Sudirman Tamrin pun pernah harus dicek sama gubernur apakah beneran mereka bangun sumur resapan atau enggak. Jadi minimal dari bangunan-bangunan yang besar gedung bertingkat air tanahnya mesti diawasi. Iya diawasi. Iya, jadi minimal yang bangunan besar yang luasnya 5.000 meter ke atas, luas lantainya itu harus diawasi supaya mereka benar-benar zero run off gitu, nggak mengirimkan air limpasan ke riol kota. Nah itu udah ngebantu banget kalau ada hujan lokal maupun kalau ada banjir kiriman juga gitu, karena dia tidak membebani sungai-sungai yang berikutnya gitu sih. Oke, baik. Mbak Elisa terima kasih banyak, Bang Gilbert terima kasih banyak dan juga Mas Nirwono terima kasih banyak. Tentu kita harapkan ya semuanya ini bisa bergotong royong, sudah siap untuk bersinergi begitu ya untuk mengatasi banjir Jakarta, sekalipun seperti yang tadi sudah disinggung ini tidak bisa dalam waktu singkat begitu ya, harus bertahap dan juga perlu setiap kepala daerah untuk berembuk membicarakan hal ini seperti yang tadi sudah disinggung. Terima kasih sekali lagi untuk waktunya dan juga pandangannya dan bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam, pemirsa.